Makanya apa? Dengan adanya teknologi fintech crowdfunding, kita tidak berharap banyak dari pemerintah, tapi apa? Dari masyarakat untuk masyarakat, dari petani untuk petani, dari petani untuk masyarakat, dari masyarakat untuk petani, dari petani untuk masyarakat. Artinya apa? Diakhiri dengan adil dan beradab. Adil untuk siapa? Adil untuk petaninya, beradab untuk manusia investornya. Itulah adil dan beradab perjalanan sisi Oke, pertanian. nanti saya kasih ruang sama Gus Robi, dan saya mohon Gus Robi lihat tayangan ini nanti biar presentasi langsung. Saya sudah paham. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Ahung Sampurasun, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Masih dengan Elhan Jakaria Jayanagara di sini. Sebelumnya saya akan sampaikan, setahun yang lalu saya sempat menyampaikan di beberapa media bahwa ke depan Indonesia akan memiliki satu dekakorn bidang pertanian. Ya, dengan bersinergi, dengan berkolaborasi, Indonesia saya yakin akan memiliki dekakorn bidang pertanian, perikanan, peternakan, dan industri ekonomi makro atau mikro. Pada hari ini, Jumat 18 Juni 2021, saya sowan ke kediaman Om Sony di Cijeruk, Bogor. Tak lama kemudian disusul oleh Om Jojo dan Om Mulyadi. Mereka adalah mentor bisnis saya, era saya berproses di Nusantara Holding Konsorsium Ventura Ltd. Diam-diam ternyata mereka mengikuti pergerakan saya dalam membangun kolaborasi dengan banyak pihak selama ini. Terlebih munculnya Koperasi Multidaya Nusantara 3 dan Lembaga Investigasi Negara yang dikomandoi oleh Gus Robi Irawan Wiratmoko. Om Sony adalah ahli keuangan, lebih tepatnya ahli dalam bidang financial trade dan financial engineering. Dan kalau Om Jojo ahli dalam bidang pengembangan pariwisata. Berita terakhir tentang Om Jojo, kalau tidak salah beliau urus PMA Nusantara Holding yang menjadi Nusantara Tourism Development. Nah, pada kesempatan kali ini Om Sony berpikir untuk bersinergi dengan Koperasi Multidaya Nusantara 3. Nah, pada kesempatan kali ini Om Sony berpikir untuk bersinergi dengan Koperasi Multidaya Nusantara 3, mendukung apa yang dicetuskan oleh Gus Robi Irawan Wiratmoko untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan yang adil dan beradab. Tujuan besar yang sama, sudah seharusnya kita memang bersinergi mewujudkan Indonesia berdaulat pangan dengan suksesnya ekonomi Pancasila. Saatnya berkolaborasi, saatnya bersinergi untuk melangkah bersama Presiden Tani Indonesia Tatang Zainuddin, seorang purnawirawan Mayor Jenderal TNI yang peduli untuk kemajuan bangsa Indonesia. Masih dengan Elhan Jakaria dari Suara Lin TV, jaringan pemimpin masa depan YouTube channel, dan pada sore hari ini saya bertemu dengan mentor-mentor saya yang selama ini berada di belakang layar. Om Sony apa kabar, Om? Baik, Mas. Om Jojo apa kabar? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah. Nah, sekarang begini, saya ingin mengulas beberapa waktu yang lalu yang sempat dicetuskan sama Om Sony bahwa tidak menutup kemungkinan Indonesia ini kembali ke swasembada. Dan sekarang sudah hadir Koperasi Multidaya Nusantara 3 yang terus-menerus dengan konsep yang nyata menggerakkan ekonomi kerakyatan yang adil dan beradab. Nah, salah satu tujuan besar dari, saya sebutkan aja, Koperasi Multidaya Nusantara 3 itu di bawah komando Gus Robi Irawan Wiratmoko atau Kanjeng Prabu Anom, yang saat ini memang namanya itu sudah ya mendunia lah gitu kan, sampai mungkin yang dari luar juga nonton ini. Nah, intinya apa? Semuanya kembali ke pertanian. Bahkan beberapa waktu yang lalu saya sudah cetuskan bahwa 2022 Indonesia akan memiliki dekakorn pertanian, bukan unicorn lagi. Menurut Om Sony, gimana Om? Salah satu jurus jitu untuk menjadikan dekakorn atau apa yang Om Sony rencanakan secara pribadi dulu nih ya. Nanti kan kita bisa bersinergi. Apa Om? Nah, balik semuanya kepada hukum bisnis ya. Jadi kalau kita bicara tentang hukum bisnis, semua klise kembali lagi kepada faktor permodalan. Perkaranya, seluruh institusi perbankan di Indonesia itu tidak mendukung terhadap pertanian. Dikarenakan kenapa? Memang nilai potensi atau katakanlah nilai profit orientasinya adalah kecil gitu. Satu, kedua apa? Bentuk pertanggungjawaban dari perorangan petani sehingga tidak menjangkau. Adapun lebih banyak dikonsentrasikan untuk UMKM atau usaha-usaha kecil atau bisnis mikro yang lainnya. Nah, sedangkan petani ini adalah salah satu core bisnis yang memang tidak pernah disentuh oleh seluruh institusi. Nah, balik lagi kepada jumlah manusia di Indonesia, ya.
Bagaimana mungkin 10 tahun yang akan datang kita bisa memenuhi kebutuhan pokok kita sendiri kalau memang pertanian ini semakin hari semakin mengecil dan semakin habis. Artinya begini, bagaimana memberdayakan petani? Contoh paling gampang, kita akan coba buat startup ya. Betul. Coba membuat Startup Dekakorn atau Bukan udah Unicorn, sejalan lagi nih. ya. Jadi gini, startup bukan hanya perusahaan-perusahaan layaknya Apple atau yang lain ya. Kalau itu dalam bentuk industrial, kenapa kita tidak aplikasikan itu untuk para petani? Artinya apa? Bagaimana kita digabung dengan teknologi fintech, di mana petani bisa mendapatkan crowdfunding atau pinjaman peer-to-peer lending. Artinya dari si investor itu directly kepada si petani. Investornya siapa? Seluruh masyarakat Indonesia. Artinya begini, jumlah masyarakat di Indonesia sekian ratus juta, 200 sekian juta. Bayangkan kalau itu diberdayakan dengan 100.000 per orang, maka seluruh pertanian ini akan meningkat ya, karena adanya permodalan yang cukup. Nah, kalau permodalan cukup, ya artinya di sini menjamin si petani itu untuk terus berproduksi sehingga tidak ada lagi penjualan. Kenapa? Karena potensi di bawah pengawasan tenaga ahli tentunya di bidang pertanian. Nah, selain itu begini, bagaimana sistem peer-to-peer atau crowdfunding ini kita bisa berlakukan dengan adanya Koperasi Multidaya ini ya. Koperasi Multidaya Nusantara 3 sebagai provider. Ya. Jadi Multidaya ini sebagai provider di mana dia mengelola atau katakanlah memberikan menarik kepada investor dengan memberikan prospektus terhadap petani. Contoh, saya ambil begini, satu pertanian tentang asumsi cabai, kita bisa hitung berapa biaya produksi dan berapa biaya seluruh produksi dan berapa keuntungannya. Setelah kita hitung keuntungannya, kita bisa membuatkan perspektif. Artinya ini kita bisa jual. Jadi begini, petani itu layaknya kita kumpulkan menjadi satu konsorsium besar, sehingga apa? IPO. Ini kita tawarkan sahamnya. Oh, saham. Ya, jadi per orang itu bisa membeli saham untuk petani itu 100.000. Seumpama dengan asumsi 100.000. Satu lahan pertanian untuk 15 juta, maka kita hanya butuh 150 orang untuk membentuk lahan pertanian tersebut. Ya, dengan asumsi saya ambil rata-rata bunga 18% per annum atau 18% per tahun. Di atas rata-rata bunga bank, kalau Anda punya uang di bank, Anda taruh 12% per bulan, dipotong biaya administrasi, maka dikit nanti Anda tidak dapat apapun. Ya kan? Tapi pada saat Anda taruh di Multidaya, ya kan, dengan teknologi fintech ini, maka Anda dapatkan 18% per tahun. Sob dulu saya menanya, fintech itu apa sih? Nah, jadi fintech ini begini. Fintech itu adalah teknologi atau katakanlah begini, sistem keuangan di mana directly peer to peer. Selama ini kan kita terjebak dengan bank. Oke. Artinya begini, saat saya taruh uang di bank, saya tidak tahu bank menginvestasikan kemana. Ya toh? Nah, bank itu menginvestasikan suka hati dia. Dia bisa ke properti, bisa ke industri, kemanapun yang selama ini didukungnya adalah yang memang safety atau katakanlah yang memang yang mendukung dengan core bisnisnya itu sendiri. Contoh, salah satu bank X, dia punya anak perusahaan A, B, C, D, E, yang didukung adalah perusahaan di bawah anak perusahaan di bawahnya. Nah, berbeda dengan kita lakukan yang Mas Alan bilang itu adil dan beradab. Itu sebetulnya Ekonomi yang mencetuskan adil dan beradab itu Gus Robi Irawan Wiratmoko sendiri. Saya kutip sedikit ya Iya. tentang adil dan beradab. Bagaimana adil dan beradab itu bisa berlaku? 18% per annum pure kita akan berikan kepada si investor yang mau menanamkan uangnya. Ya toh? Kita berikan ke petani apa yang mereka hasilkan. Oh, jadi ini saya masuk pola. Koperasi Multidaya Nusantara 3 itu Iya. sebagai provider. Iya. Jadi jual saham ke seluruh rakyat Indonesia. Indonesia. Oke. Nah, saat ini nanti kita kembalikan lagi. Kita akan berikan kepada petani tentunya di bawah pengawasan kita, petani handal yang memang katakanlah yang memang tingkat resikonya nanti kita hitung sedikit loss-nya. Oke. Nah, tentunya di sini kan tentunya Mas Ella sendiri bisa memantau memiliki petani-petani unggulan ya. Iya. Artinya yang mereka yang memang sudah berproduksi ya kan dan tidak gagal, tetapi mereka bisa menghasilkan keuntungan yang baik tetapi kekurangan modal. Betul. Nah, gimana nanti begini? Contoh soalnya gini, saya menanamkan ke Multidaya Rp100.000. Nah, dari pihak Multidaya itu akan memberitahu disinilah pertaniannya. Contoh di salah satu kabupaten, contoh di Bogor. Nah, masuknya di Bogor nih. Oke, yang ditanam apa? Cabai. Saya beli prospektus tentang pertanian cabai Rp100.000. Lahan pertaniannya jelas, petaninya ada, dan itu diberitahukan perkembangannya. Contoh, saat saya tentukan 100.000, kapan dimulainya nih? Gitu loh. Saat uangnya sudah terkumpul sebanyak 15 juta untuk salah satu lahan pertanian, ya loh, maka dimulailah proses pertanian itu dimulai. Dari mulai menggarap lahannya. Setelah lahannya digarap selesai, maka proses penanaman
atau pembibitan sprout sampai dia sprout, dan itu terus diupdate kepada si klien atau si investor itu tadi yang 100.000. Saya paham polanya ini, saya paham. Iya, makanya dengan adanya multidaya di situ adalah kita memberdayakan informatika ini, memberdayakan teknologi informatika ini supaya apa? Si investor itu tahu kemana uangnya ditanamkan dan kemana jalannya. Berarti Sehingga tidak ada kebohongan di sini. Sekarang kan banyak investasi nih, investasi lah, Betul. pertanian atau apapun itu, tanpa nggak tahu. Nggak tahu kemana dia investasikannya. Iya, Iya kan? iya betul betul. Tapi kalau di sini kan gini, si asumsi saya tanam 100.000. Saya mau lihat, oke Mas Elhan, asumsi saya adalah multidaya. Mas Elhan, saya mau lihat lahan pertanian dong. Oh boleh. Nah. Berarti Datang aja nanti, kita kasih lotnya, ketemu dengan petani X. Anda bisa tanya jawab. berarti ini per desa dong. Per desa. Nah, jauh lebih jauhnya lagi, salah satu desa yang diplot, kita program untuk one village one product. Satu desa satu product. One village one One product, village one product. one country ini. One country. Ini, aduh Gus Robi harus, aduh ini harus ketemu Gus Robi nih. Kita buatkan lagi di sana sejenis saung. Supaya kenapa? Supaya orang yang kerja di kota, yang menjadi akuntansi, yang kerja di bank, yang kerja di manapun, memiliki experience sebagai petani. Kenapa harus begitu? Kenapa? Karena disitulah dia menjamin untuk sumber daya makanannya ke depan. Supaya dia tahu, ini yang ditanam. Selama dia berinvestasi, dia menjamin ya pasokan makanannya untuk beberapa puluh tahun ke depan. Oh, makanya apa? Dengan adanya teknologi fintech crowdfunding, kita tidak berangkat banyak dari pemerintah, tapi apa? Dari masyarakat untuk masyarakat, dari petani untuk petani, dari petani untuk masyarakat, dari masyarakat untuk petani, dari petani untuk masyarakat. Artinya apa? Diakhiri dengan adil dan beradab. Adil untuk siapa? Adil untuk petaninya, beradab untuk manusia investornya. Itulah adil dan beradab perjalanan sisi Oke, pertanian. nanti saya kasih ruang sama Gus Robi dan saya mohon Gus Robi lihat tayangan Siap, ini siap, nanti siap, biar siap. presentasi langsung. Saya sudah paham. Mantap. Intinya dengan hadirnya Koperasi Multidaya Nusantara 3, para konseptor dan pemikir-pemikir yang sudah lama saya kenal sebetulnya berani sekarang untuk muncul, untuk mendorong seperti yang apa dicetuskan oleh Gus Robi Irawan Wiratmoko, mengembalikan Indonesia menjadi mercusuar dunia. Dan ini akan menjadi startup pertanian pertama di Indonesia. Startup pertanian pertama di Indonesia di bawah komando Gus Robi Irawan Wiratmoko dan Presiden tadi Indonesia Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Tatang Zainuddin. Om Jojo, saya ingin dengar dari Om nih. Ini mungkin teman-teman banyak yang kenal, yang ingin Om lihat sedikit Om. Mungkin ada yang teman-teman dari Asia Tenggara yang kangen sama Om Jojo. Maju dikit, Om, maju dikit. Gimana nih? Kedepannya gimana nih? Kita hanya berputar di sisi perputaran ekonomi. Jadi saya nanti independen aja yang akan mendukung segala program untuk ekonomi kerakyatan Pancasila yang disebut ketuhanan yang Maha Esa dari Sabang sampai Merauke, sejahtera, adil, makmur, gemaripah, abadi. Itulah pesan dari kami ini, seperti itu aja. Iya. Mengenai presentasi tentang masalah hal-hal itu sudah ada di Om Sony. Nah, udah gitu loh. Ya, inilah yang saya bilang ketika ke beberapa aliansi sempat bertanya ke saya, kenapa kok muncul Presiden Tani? Karena saya juga berpikir di situ ada kepentingan ke depan yang harus kita jaga. Benar yang dicetuskan Om Sony. Kalau kita tidak sayangi dunia pertanian atau hal-hal pertanian, kita ke depan nanti mau makan apa? Betul. Kalau Pak Jenderal Tatang bilang mau makan beton gitu. Ya. Tapi memang itu benar gitu kan. Bahkan sekarang ada Gus Robi Irawan Wiratmoko, dia fasilitasi banyak hal. Yang mau maju misalnya, tapi ya untuk rakyat yang adil dan beradab. Nah, kembali lagi ke situ. Ini sebetulnya akumulasi untuk mewujudkan ekonomi Pancasila. Om, Ya mungkin sedikit saya gambarkan sesuai dengan harapan dari proklamator kita Paduka Presiden Soekarno itu. lihat kamera Om. Sekarang ini kita wujudkan Ya. tahun 2020. Mereka mewujudkan adil, makmur, gemaripah, lajinawi, segala sesuatu sudah modern, digital, cepat gitu kan. Ya Om. Itu aja Pak. Oke, terima kasih banyak Om Sony. Ini sebetulnya saya di sini itu ingin mendengarkan dan ingin belajar banyak tentang apa, tapi saya yakinkan itu Om Sony yang pegang kendali semua di situ. Biar nanti, ya kalau saya yang ini kan nanti malah nggak ngerti saya. Ya nanti kita sama-sama kita bangun pertanian Indonesia melalui multidaya, ya melalui Presiden Tani Indonesia, sehingga apa terwujud pertanian swasembada, pertanian memang mandiri, pertanian memang tidak mengandalkan perbankan konvensional, tapi dari rakyat untuk rakyat. Betul itu dia. Om Sony, makasih banyak atas waktunya. Sama-sama Mas. Om Jojo. Sama-sama ya.